Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Pemirsa channel Sucipto Abu Yahya di YouTube maupun dimanapun berada, apabila file kajian ini saya upload entah itu di TikTok atau di platform yang lain, rahimani wa rahimakumullah, di antara kitab yang direkomendasikan untuk dahulu diterjemahkan, direkomendasikan oleh Ustadzuna Ustadz Ahmad Hussain, salah satu dosen anak di STDI Jember, STDI Imam Syafi'i Jember, adalah kitab Mura'atu Ahwal Mukhatabin, yaitu kitab di antara sifat da'i adalah memperhatikan ahwal atau kondisi audiens, kondisi keadaan-keadaan sasaran dakwah, objek dakwah. Karya Dr. Fadl Ilahi. Sekilas tentang Syekh Dr. Fadl Ilahi adalah, beliau berasal dari Pakistan, memiliki latar belakang pendidikan di Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, kemudian mengajar di kampus tersebut selama hampir 2 dekade. Beliau juga menjadi dosen tamu di Universitas King Saud di Riyadh. Kemudian setelah beliau kembali ke Pakistan, beliau juga mengajar di Universitas Islam Internasional Islamabad, serta menjabat sebagai Ketua Departemen Hadis dan Komite Penelitian Tinggi untuk Tafsir dan Hadis. Nah, jadi latar belakang beliau adalah orang Pakistan yang belajar di Riyadh di Universitas Islam Muhammad bin Saud, atau mungkin lipianya Saudi Arabia. Tapi tanpa memperpanjang latar belakang beliau, ya, mungkin antum bisa searching apa latar belakang beliau dan apa karya-karya beliau selain kitab Mura'atu Ahwal Mukhatabin ini. Setelah beliau membawakan muqaddimah, ya, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala pada umumnya, seperti dalam khutbatul hajah secara singkat, lalu beliau mengatakan, fa inna da'wata ila Allah ta'ala min aujabil wajibat wa afdalil qurubat wa ajalil a'mal. Sesungguhnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kewajiban yang paling besar, afdalil qurubat, dan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, dan termasuk amal yang paling agung. Lakin yukhti'u fiha ba'dul qa'imina biha qasdan aw sahwan. Akan tetapi sebagian orang yang terjun di dalam medan dakwah, ya, sebagian dari mereka melakukan kekeliruan, baik sengaja ataukah tidak sengaja, bisa babin au akhar, dengan satu sebab ataukah sebab yang lain. Wa min asbab adamu isabatihim khata'ahum fi tasawwurihim an tabi'ati mura'ati ahwal mukhatabin. Di antara sebab yang melatar belakanginya adalah tidak adanya perhatian mereka, ya, dalam mendapatkan gambaran, memberi perhatian terhadap
kondisi-kondisi mukhatab, kondisi-kondisi objek dakwah. Ya. Faminhum man la yulqi laha balan. Ya. Bahkan sebagian tidak memperdulikan sama sekali, ya. Entah itu karena mereka terlalu literal, terlalu saklek kalau bahasa kasarnya itu. Ketika mereka mendapatkan pengajaran di kampus dengan kurikulum demikian dan demikian, lalu mereka terapkan secara kaku di dalam masyarakat tanpa memperhatikan apakah objek dakwahnya termasuk orang yang siap dalam menerima kurikulum tersebut, ataukah memang perlu ada jembatan yang memperantari pemahaman mereka dengan pemahaman yang kita terima di kampus, ya. Wa minhum man yughayyir wa yubaddilu fil usus wal usus bi hujjati mura'ati ahwal mukhatabin. Tetapi sebaliknya ada juga dari mereka yang merubah, ya, yang mengganti dan merubah pondasi dan asas dengan alasan bahwasanya sangat memperhatikan kondisi masyarakat ini, nasian au mutanasian, baik karena mereka lupa ataukah pura-pura lupa, ad-dhawabit wal qawaida al-lazimah li mura'atiha, baik karena lupa ataukah pura-pura lupa terhadap kaidah, ya, terhadap ketentuan dhawabit dan qaidah yang lazim, yang harus diperhatikan, Lidzalik, oleh karena itu, warogbatun fil istifadah wa ifadati ikhwani, ya. Karena semangat ingin istifadah, ya, mengambil pelajaran, wa ifadati ikhwanil kiramil amilin fi majalid dakwah, dan memberikan faidah kepada saudara-saudaraku yang mulia yang beramal di medan dakwah ilallah, menuju kepada Allah, ajakan kepada Allah Ta'ala. Saddadallahu Ta'ala khutahum, semoga Allah Ta'ala meluruskan langkah-langkah mereka. Azamtu bi'aunillahil alimil hakim wa taufiqihi ala mu'alajati hadzal mawdu'. Aku berazam, aku bertekad dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, dan taufiknya dan kemudahannya ala mu'alajati hadzal mawdu', untuk membahas tema ini, min khilali tasa'ulati taliyah, melalui beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, hal li mura'ati ahwalil mukhatabin sanadun syar'iyyun fil kitabi wa sunnah. Apakah, ya, memperhatikan kondisi objek dakwah memiliki landasan syar'i di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hal hunaka syawahid fi sirati qudwati du'at nabiyina al-karim sallallahu alaihi wasallam li mura'ati ahwalil mukhatabin. Apakah di sana terdapat contoh-contoh yang dapat menguatkan dari sirah qudwatud du'at, ya, suri teladan para dai, yaitu Nabi kita Al-Karim sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan kondisi objek dakwah. Yang ketiga, alihtamma salafu hadil ummah li mura'ati ahwal mukhatabin. Apakah salaf umat ini memberikan perhatian terhadap kondisi objek dakwah atau sasaran dakwah? Yang keempat adalah hal hunaka qawaidu wa dhawabitu li mura'ati ahwal mukhatabin. Apakah di sana terdapat kaidah dan dhawabit atau ketentuan
dalam memperhatikan kondisi-kondisi objek dakwah. Kemudian yang berikutnya, al-umurul lati ra'aituha fi hadzal bahs. Ini adalah semisal metode atau manhaj kitabah beliau, metode penulisan beliau kita lewati. Lalu kita langsung masuk ke khutatul bahas atau rencana penelitian beliau. Rencana penelitian beliau ini seperti hasil penelitian beliau yang menjadi jawaban yang atas pertanyaan-pertanyaan beliau barusan. Ya. Ada sekitar 4 pertanyaan. Nah, kata beliau, waqad kanat khutatul bahsi 'ala nahwi tali. Rencana penelitian beliau adalah sebagai berikut. Awali dengan muqaddimah. Kemudian yang pertama adalah al-mabahsul awal, masyru'iyatu mura'ati ahwal mukhatabin fi da'wati ila Allah Ta'ala wa fihi arba'atu matalib. Bab pertama adalah landasan syar'i memperhatikan kondisi objek dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya ada 4 pembahasan. Kemudian yang kedua, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inayatun Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam bi ahwal mukhatabin wal ihtimam bimura'atiha fi da'wati ila Allah wa fihi 19 matlaban. Bab kedua adalah perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, ya, tentang masalah memperhatikan kondisi objek dakwah. Di dalamnya ada 19 pembahasan, cukup banyak. Kemudian pembahasan keempat, inayatu salafil ummah bi ahwal mukhatabin wal ihtimam bi mura'atiha fi da'wati ila Allah Ta'ala wa fihi 8 matalib. Perhatian salaful ummah atau salafus saleh tentang memperhatikan kondisi objek dakwah. Ya. Dan di dalamnya terdapat 8 pembahasan. Dan yang pembahasan terakhir, ya, sebelum khotimah adalah kaidah qawaidul mura'ati ahwal mukhatabin fi da'wati ila Allah. Kaidah memperhatikan kondisi objek dakwah di dalam dakwah kepada Allah Ta'ala, wa fihi 12 matlaban. Ada 12 pembahasan dalam bab keempat ini. Dan khotimah penutup adalah berisi nataijul bahas atau hasil penelitian dan tausiat ataupun nasihat. Lalu kata beliau, hadza wala az'umu laisa li an az'um khulu hadil juhdi al-mutawadhi' min khalal wa naqsin wa taqsirin. Inilah, dan aku tidak menyangka ataupun tidak sepantasnya aku menyangka bahwasanya usaha sederhana ini bebas dari kekurangan ataupun kekeliruan, kekurangan dan ketidaksempurnaan. Bahkan mungkin banyak didapat hal itu dari pembahasan beliau. Bal aqul, bahkan aku katakan, fa in yaku sawaban fa minallah. Apabila ada hal yang benar, maka semata-mata datang dari Allah. Wa in yaku khata'an fa minni wa minasyaitan. Adapun bila dijumpai kekeliruan, kesalahan, maka itu datang dariku dan dari syaitan. Wallahu azza wa jalla wa rasuluhu bari'an. Dan Allah dan Rasulnya terbebas dari hal tersebut, yang mana ini adalah dinukil dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau diminta menjawab fatwa, ya, yang tercantum dalam Musnad Imam Ahmad dan disahihkan isnadnya oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Farahimallahu mar'an wajada khalalan aw khata'an fanabbahani alaih. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang mendapati kekeliruan atau kesalahan lalu menegurku dan berusaha untuk memperbaikinya. Lalu pada
Bagian berikutnya, paragraf berikutnya adalah ucapan syukur dan doa. Kata beliau, segala puji bagi Allah dan syukur untuknya. Al-Ahadis Samadil Alimil Hakimil Haliyil Al-Hayyil Qayyum Dzil Jalali wal Ikram. Ya, itu adalah segala bentuk pujian untuk Allah Ta'ala. Di antara nama-nama beliau yang Maha Esa, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, Dzil Jalali wal Ikram, yang Maha agung lagi memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Alladzi an'ama 'alal 'abdi dhaif, yang mengaruniakan kepada hambanya yang lemah, al-faqir ilahi, yang butuh kepadanya, yaitu yang beliau maksud adalah beliau sendiri, Syekh Dr. Fadl Ilahi. Bi taysiri asbabi i'dadi hadzal bahts, yang memudahkan sebab-sebab dalam mempersiapkan penelitian ini. Wa arju bi rahmatihi wa mannihi wa ihsanihi qabulah, dan aku mengharapkan dengan rahmatnya, karunia dan kebaikannya agar menerima amal ini. Innahu sami'un mujib, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pendengar lagi Maha menjawab. Wa as'alullahal hayyal qayyum an yujzi anni abawayyal karimaini ala ihtimamihima bitarbiyati, dan aku mengharap kepada Allah yang Maha hidup lagi Maha berdiri sendiri agar memberikan balasan kepada kedua orang tuaku yang mulia, ya, atas namaku atau terkait denganku, yang memberikan perhatian, ya, yang keduanya memberikan perhatian kepadaku untuk memberi tarbiyah, ya, yang mendidikku. Wa badlihim al-mustata', dan memberikan kesungguhan semampunya, li gharsi hubbid da'wah ila Allah Ta'ala fi qalbi, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap dakwah kepada Allah pada hatiku. Ini memberikan faidah untuk kita para mustami', para pendengar, dan untuk saya sendiri, agar masing-masing dari kita berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak kita, agar mereka mencintai dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana dahulu mereka mentarbiyah aku, mendidikku di waktu kecil. Kama as'alu Rabbi azza wa jalla an yaghfira li abi wa an yu'idhahu min adzabil qabri wa adzabin nar. Lalu beliau, Syekh Fadl Ilahi, meminta kepada Allah Ta'ala agar mengampuni bapaknya dan melindunginya dari azab kubur dan azab neraka. Wa yudkhilahu jannatin na'im, dan memasukkannya ke dalam jannahnya yang penuh kenikmatan. Alladzi qad wafathul maniyah, yang telah wafat, ya, asna'a i'dadi hadhil wuraiqat, ya, yang mana bapak beliau wafat ketika Syekh Fadl Ilahi tengah menyiapkan beberapa lembar ini, ya, ini bentuk ketawaduan Syekh Fadl Ilahi, ya, yang padahal di sini ada beberapa halaman yang cukup banyak, ya, lebih dari 200, ya. Wa syukru wa du'a li sahibayil fadilah al-akhainil karimaini ad-Dr. Sayyid Muhammad Sadati Al-Shinkiti wal Ustaz Dr. Mustafa Ahmad Abis Samak lima ahdaya ilayya min ara'i qimatin hawla hadzal bahs. Terima kasih dan doa tertuju kepada dua sahabatku, yaitu Dr. Sayyid Muhammad Sadati Shinkiti dan Profesor Dr. Mustafa Ahmad Abis Samak, yang mana menunjukkan kepadaku beberapa pendapatnya yang berharga ketika pembahasan ini atau penelitian ini. Wa du'a wa bitaufiq wasadat li zaujati wa auladi ala husni mura'atihim, dan doa semoga diberikan
taufik atau kemudahan dan kelurusan untuk istri beliau dan anak-anak beliau, yang memberikan perhatian mereka ya saat beliau di dalam kesibukan dalam pengajaran dan penulisan, ya. Insyighali fi tadrisi wa ta'lif wa qiyamuhum ala khidmati, dan mereka telah membantu Syekh Fadl Ilahi dalam dua masalah tersebut, yaitu tadris dan ta'lif, pengajaran dan penulisan. Was'alu rabbi jalla jalalu an yaj'alahum wa nisa'al muslimina wa auladahum minas salihin al-muslihin al-hudah al-muhtadin al-hudatil muhtadin. Aku berdoa kepada Allah Ta'ala agar menjadikan mereka dan seluruh kaum muslimat dan anak-anak mereka termasuk orang-orang yang soleh dan muslih, orang yang soleh untuk diri mereka dan memperbaiki yang lain, mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk irsyad kepada yang lain. Wa yaj'alahum jami'an qurrata a'yunil lana innahu sami'un mujib, dan menjadikan mereka semua penyejuk pandangan kita, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha menjawab doa. Wa as'alul maula azza wa jalla an yaj'ala amali hadha khalisan liwajhihil karim wa yaj'alhu nafi'an mufidan li wa lil islami wal muslimin innahu jawadun karim. Dan aku meminta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan amalku ini, ya, amal beliau, begitu pula amal kita selaku pembaca kitabnya, murni untuk mengharapkan wajahnya semata dan menjadikannya bermanfaat dan memberikan manfaat, ya, untuk diriku, yaitu untuk penulis, untuk Islam dan kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pemurah lagi maha mulia. Wassallallahu ta'ala ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Selawat, keberkahan dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Amin ya mujibasiliin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa kita adalah pujian kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab yang sangat bermanfaat ini insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.